Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, setelah kita libur panjang, kita akhirnya masuk di pertemuan awal di pembelajaran fikih ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Masuk semua ini? Ada yang nggak masuk? Masuk semua, Pak. Ini masuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan bagi untuk kalian semuanya. Oh iya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga oleh Allah diberikan kelancaran, ilmunya bermanfaat ya. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Berdoa. Tahu tentang apa yang mau disampaikan? Belum tahu ya? Iya belum tahu, soalnya ini kan masih pelajaran awal, jadi anak-anak belum tahu. Ya, untuk pelajaran pertama ini materinya tentang sujud syukur. Ada yang mengetahui apa itu sujud syukur? Kita bersyukur. Oh, kita bersyukur. Iya, betul sekali, tapi kurang betul. Oh iya. Ya, tentang materi yang pertama ini tentang bagaimana pengertian sujud syukur. Anak-anak tahu apa itu sujud syukur? Sujud untuk bersyukur, Pak. Oh, sujud untuk bersyukur. Ayo yang lain. Enggak apa-apa ini, kita diskusi santai aja nanti biar suasana kelas ini bisa. Ya. Apa itu sujud syukur? Belum tahu. Ya. Dari pengertian pendeknya sujud syukur ini adalah merupakan bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur itu mendapat nikmat yang lebih dengan mengungkapkan rasa syukur itu dengan sujud syukur. Sebenarnya kalau ngomongin syukur, ini kita tidak perlu untuk menunggu nikmat yang lebih, sahabat-sahabat anak-anak. Ya. Karena apa? Karena kita ini sudah bisa bernafas, diberikan kesehatan. Ini adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi sujud syukur ini adalah suatu bentuk perbuatan atau sikap yang dilakukan dengan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian syukur adalah mengucapkan terima kasih atas karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika anak-anak ini mendapatkan suatu nikmat yang lebih, misalnya Mas Fawait mendapatkan juara 1, itu di rumah langsung mengungkapkan rasa syukurnya dengan melakukan apa? Sujud syukur. Nah, itu karena sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah. Tahu sunnah itu apa? Tahu, Pak. Apa sunnah? Kalau dikerjakan. Nah, kan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kan alangkah baiknya kita melakukan sunnah. Kita semuanya ya anak-anak ini sekarang kan sudah besar ya, maklum maka sudah pintar. Iya. Nah, dari sujud syukur ini ada sebab-sebab mengapa kita harus melakukan sujud syukur. Sebenarnya sujud syukur ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Contohnya, Rasulullah itu pernah melakukan sujud syukur ketika menerima surat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang berisi suku Hamzah itu telah masuk Islam. Jadi saking gembiranya Rasulullah ketika suku Hamzah ini dengar kabar hendak masuk Islam, jadi Rasulullah ini mengungkapkan rasa syukurnya dengan sujud syukur. Nah, terus yang kedua, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, tahu sahabat Abu Bakar itu siapa? Sahabat Rasul. Nah, sahabat Rasul ya. Iya benar. Nah, itu pernah melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar Musailamah Al-Kadzab itu telah mati. Nah, jadi sahabat-sahabat dan Rasulullah ini telah melakukan sujud syukur. Otomatis kita sebagai umatnya alangkah baiknya mengikuti panutan kita. Bisa dipahami? Ya, Pak. Yang pertama, sebab-sebab melakukan sujud syukur, yang pertama itu mendapatkan nikmat dari Allah.
Jadi kan dari awal sudah saya jelaskan, ketika kita ini mendapatkan nikmat yang lebih, alangkah baiknya kita melakukan sujud syukur. Nah, terus yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Misal nih, kita di suatu perjalanan kita hampir kecelakaan. Nah, ini kan kita kan mendapatkan terhindar dari bahaya. Ini kan bentuk rasa syukur kita di hadapan Allah karena terhindar dari bahaya ini. Alangkah baiknya kita melakukan sujud syukur. Nah, bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan sebelum kita melangkah yang lebih jauh? Oh, tidak ada ya, itu paham semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, terus ketentuan sujud syukur ini hanya dilakukan sekali sujud saja. Jadi setelah sujud itu selesai, nggak ada sujud lagi. Nggak ada sujud lagi itu namanya sholat, ya kan? Jadi setelah sujud itu nggak ada iktidal atau yang lain sebagainya. Jadi setelah sujud kita meluapkan rasa syukur, itu berarti kita sudah melakukan sujud syukur. Terus yang kedua, sujud syukur ini diisyaratkan itu lebih baiknya kita dalam keadaan suci. Nah, jadi kan kita sering nih melihat kalau yang laki-laki ini nonton sepak bola ya. Nah, misal ini kalau si pemain ini kan langsung habis masukin gol nih, ini kan melakukan sujud syukur. Itu ya nggak apa-apa, tapi kurang baik karena disyaratkan sujud syukur ini dalam keadaan Allah tertutup dan keadaan suci. Jadi ya nggak apa-apa, tapi ada yang lebih baik. Yang ketiga, tidak ada bacaan khusus untuk sujud syukur. Jadi nggak ada doa-doa atau rapalan-rapalan terkait sujud syukur ini. Ya kita sujud syukur ini cukup mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada niatnya. Nah ini tata cara untuk melakukan sujud syukur. Yang pertama itu niat. Niatnya bagaimana? Nawa itu sujud syukri lillahi ta'ala. Gimana? Ada yang Pak? Hafal? Ayo diikuti bareng-bareng ya. Nawa itu sujud syukri lillahi ta'ala. Itu adalah niat kita untuk melakukan sujud syukur. Nah, terus yang ketiga itu duduk sesudah sujud. Jadi kita setelah sujud ya kita duduk seperti sholat, tapi nggak baca at-tahiyatul. Kalau at-tahiyatul itu seperti sholat. Nah, itu. Terus yang terakhir itu salam. Nah, jadi kita setelah duduk sesudah sujud itu langsung mengucapkan, langsung melaksanakan salam. Nah, dari hikmah sujud syukur ini ada berbagai macam hikmahnya. Yang pertama itu orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Kenapa? Karena kita dengan seseringnya kita melakukan sujud syukur, ini kita akan dijauhkan dari sifat sombong. Karena apa-apa yang ada di dunia ini itu semuanya milik Allah. Jadi kita tak perlu untuk sombong. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Jadi kita di situ benar-benar menikmati rasa syukur kita, menikmati hasil capaian kita dengan kita melakukan sujud syukur. Nah, dari ini kita akan mendapatkan ketentraman batin. Terus yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Berarti selalu sadar dan yakin akan kehadiran Allah. Nah, di sini kita harus yakin bahwa apa yang telah kita capai itu semesta berarti ada campur tangan dari Allah. Jadi kita nggak bisa melakukan sendiri tanpa
Allah. Semua itu pasti ada campur tangannya Allah. Nah, terus yang terakhir ini memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksanya. Orang yang bersyukur akan selalu dilipat gandakan kenikmatannya yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering mengucapkan rasa syukur, apalagi kita melakukan sujud syukur ini oleh Allah dilipat gandakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, seperti yang ada di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa ista'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu sudah dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang bersyukur itu nikmatnya akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Pak, Iya, tanya. setelah niat itu berarti langsung sujud ya Pak? Kalau di buku ini kan kita materinya fikih ya. Jadi kita kalau ngomongin fikih ini adalah hukum. Jadi kita harus ada dasarnya ya. Jadi kalau kalau di RKS ini ternyata ada takbiratul ihramnya. Jadi habis niat itu takbiratul ihram. Oh iya, Bapak lupa. Terima kasih sudah diingatkan oleh Mbak Roy. Tangan, tepuk tangan. Jadi kalau yang ada di sini masuk konsentrasi ya, tak kasih nilai lebih nanti ya. Makasih Pak. Iya. Terus ada yang lain? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada di sini saya akan mengetes bagaimana pahamnya anak-anak tentang pengetahuan sujud syukur ya. Jadi nanti dibagi ya 2 kelompok. Ini yang depan sama yang belakang ini jadi 1 kelompok ya. Maksudnya yang depan 1 kelompok, yang belakang 1 kelompok. Ini merangkum apa yang telah dipahami tentang sujud syukur, nanti dipresentasikan dan harus ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ya, Ya Pak. ya bisa dimulai. Sujudnya gimana Pak? Jadi satu. Ya, jadi satu. Tapi yang Mas Wahid jaga jarak ya, karena bukan murid. Ini kan soalnya pelajaran agama. Hai. Pak, nggak kembali ke tempat Pak. Oh iya, kembali ke tempat. Bukan benar ada kelompoknya. Oh iya, di sini kan presentasi. Oh iya, Bapak lupa ya Allah. Terima kasih sudah diingatkan oleh Bapak. Siapa Mbak Dewi ya? Sudah selesai rangkumnya? Sudah. Nah, ayo. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2 Pak. Kelompok 1 wes, karena yang nomor 1 itu yang utama. Ayo, Jadi ayo, kelompok ayo. 1. Ayo. Ayo Mbak Ulfa, Mas Bapak didengarkan ya, teman-temannya mau presentasi. Nanti harus tanya loh, kalau nggak tanya nggak dikasih nilai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pengertian sujud syukur, sebab-sebab melakukan sujud syukur dan hukum bersyukur dan sujud syukur. Pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan atas sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena ungkapan terima kasih kepada Allah. Sebab-sebab melakukan sujud syukur ada 3. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. 3. Mendengar cerita gembira atau cerita baik. Yaitu hukum sujud syukur, yaitu sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ayo Pak Ulfa didengarkan ya, teman-temannya ini menjelaskan tentang sujud syukur. Iya Pak. Ya, sudah ya. Ayo,
dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ayo masih didiskusikan ya. Iya, Pak. Ayo tanya apa? Iya, masalahnya tanya. Kalau laki-laki ketika sujud syukur apa harus pakai sabun? Oh itu. Jadi pertanyaannya, laki-laki ketika melakukan sujud syukur itu harus melakukan sarung atau tidak? Ayo monggo dari kelompok 1 dijawab. Tidak perlu, Pak. Yang penting sopan. Oh iya, yang penting untuk aurat ya. Ya. Itu masalahnya. Sudah paham apa ada ditanyakan lagi? Ya, Cukup. cukup. Mbak Urba tanya. Ya, saya mau tanya, Pak. Oh tanyanya ke ini bukan ke saya. Iya, Pak. Oh, iya. Maksudnya ke mereka. Terus. Ya, pertanyaan saya begini, misalkan ya ada orang ketika naik motor, dia terserempet misalkan, tapi dia selamat gitu, karena dia selamat dia masih syukur, tapi dia keluar darah dan itu menetes di bajunya itu, bagaimana Kak? Iya. Oh iya. Apakah perlu kan kotor itu jadinya bajunya? Kalau niatnya cuma bersyukur, gimana? Bilang alhamdulillah nggak apa-apa, meskipun nggak dibersihkan. Tapi kalau mau sujud syukur, alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Kan tadi alangkah lebih baik kan kalau kita dalam keadaan suci. Berarti sujudnya semisal di rumah, ketika sampai rumah nggak apa-apa ya? Apa? Sudah ya. Udah, Cukup. Pak. Mbak Dewi nggak ada pertanyaan. Kan sudah tinggal gini. Oh ya. Nah berarti kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang apa itu sujud syukur. Nah untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan dari kelompok kami. Untuk kelompok kami itu tata cara melaksanakan sujud syukur. Oh iya. Hasil diskusi kami yang pertama adalah niat di dalam hati, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat duduk sesudah duduk sesudah sujud. Ayo. Diulang dari apa? Oke. Jangan ulang. Baik, kami akan menjelaskan dari kelompok kami yaitu tentang ketentuan sujud syukur. Dalam ini yang pertama adalah sujud itu dilakukan karena satu keuntungan yang didapat atau satu kesusahan yang tertolak sesuai dengan hadis yang ada. Dua sebab pertama sujud syukur dilakukan adalah saat mendapatkan keuntungan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak. Ya. Cukup. Syukur. Ayo yang lain. Yang kedua yaitu tata cara melaksanakan sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur ialah yang pertama yaitu niat di dalam hati. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Oh, oke. Yang ketiga yaitu sujud Pak, istighfar, tertawa. Oh iya, ayo didengarkan yang lain. Nanti Ya. harus tanya loh dari kelompok 2. Ayo dilanjut. Yang keempat duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima yaitu salam. Nah kemudian tata caranya sujud syukur yaitu yang pertama kita harus menghadap kiblat lebih dahulu. Yang kedua yaitu niatnya untuk sujud syukur dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudu syukri lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa seperti berikut.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali dan yang terakhir salam. Selanjutnya tentang hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Sudah, Pak? Sudah. Nah, itu sudah dijelaskan tentang bagaimana ketentuan sujud syukur, tata cara sujud syukur, bagaimana kita sujud syukur itu harus menghadap kemana, menghadap ke utara atau ke selatan. Tapi alangkah baiknya sujud syukur harus menghadap ke Kiblat. Ternyata meskipun sudah jam 12 anak-anak masih fokus ya. Apa sebenarnya, Pak? Lapar ya. Sama Pak Guru juga lapar. Tapi kan namanya untuk ilmu, kita harus ditahan. Ayo dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Nah, ada Mbak Dinda, ayo. Bagaimana prakteknya, Pak? Oh, prakteknya sujud syukur. Ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Dibacakan urutannya nggak Iya, apa-apa ya? dibantu. Ayo, Mas Wahid. Ayo yang lain didengarkan ya, dilihat, didengarkan ya. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Kiblatnya hadap Sana. Ayo, Mas Wahid tegak katanya. Kemudian Oh, jangan begitu. yang kedua yaitu niat dulu Mas dalam. Ayo Mas, niat. Saya kagak bisa niat. Niat dalam hati. Niat dalam hati. Niat dalam hati ya. Niatnya kan sudah hafal semuanya. Ya. Terus Kemudian takbiratul ihram. takbiratul ihram. Kemudian sujud seperti Langsung sujud habis takbiratul ihram itu sujud. ya, sujud, Terus bangun, duduk, terus langsung salam. Nah, ini prakteknya ketika kita melaksanakan sujud syukur. Gimana sudah paham? Gak ada yang tanya lagi atau ada? Cukup ya? Ya, kalau cukup silakan dari kelompok 2 kembali ke tempatnya masing-masing. Oh. Wassalamualaikum. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Ayo kembali ke tempatnya. Satu-satu. Seperti tadi, seperti semula. Jangan dulu. Ya. Jadi masing-masing anak-anak sudah paham ya tentang bagaimana tata cara melakukan sujud syukur, Iya. tentang niatnya sudah hafal semuanya. Nah, jadi kesimpulan dari sujud syukur ini adalah kita kan ini sebagai manusia yang tentunya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut untuk sering-sering melakukan rasa syukur dengan cara mengungkapkannya dengan sujud Syukur. Nah, itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, sekian dari Bapak ya tentang materi sujud syukur. Dilanjut materi minggu depan yaitu tentang sujud tilawah ya. Oh ya, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, Bapak ngasih PR ke anak-anak. Besok minggu depan mengumpulkan hadis tentang sujud syukur ya, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, tuh jangan lupa PR-nya. Ditulis, Pak. Ditulis kalau bisa dihafalkan. Jadi kalau nanti ada yang hafal, hafalan ke Bapak itu lebih baik ya. Siap. Sekian dari Bapak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum saya pamit, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah ilmunya bermanfaat. Al-Dunia Al-Fatihah.
Doa selesai. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi